Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan uji coba dari Timnas Indonesia lawan Timnas Iran yang akan dimainkan besok, yang merupakan pertandingan uji coba terakhir bagi Timnas Indonesia dan juga tentunya bagi Iran sebelum mereka berjuang di Piala Asia yang akan dimulai pada tanggal 12 Januari. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa di laga-laga uji coba paling penting adalah untuk menyatukan para pemain berdasarkan strategi permainan. Memang sejauh ini Shin Tae-yong mengatakan bahwa dia lebih fokus dalam membentuk fisik dari para pemain. Dan memang yang kita lihat dalam dua pertandingan sebelumnya lawan Libya, kalau dari segi fisik dan juga stamina, ya gak ada masalah sih bagi para pemain. Artinya di pertandingan ketiga ini ya sedikit banyak akan adalah rencana permainan yang akan dipakai oleh Shin Tae-yong. Dan hingga saat ini saya juga belum menerima informasi apakah pertandingan ini akan disiarkan secara live atau tidak. Tapi sepengetahuan saya sebelumnya sudah ada informasi bahwa pertandingan ini akan berlangsung secara tertutup. Jadi itu bagus juga bagi masing-masing tim agar pola permainan mereka tidak bisa dibaca oleh tim lawan. Dan saya juga masih menunggu apakah Shein Patinama akan membela Timnas Indonesia atau tidak di Piala Asia nanti. Memang dia sedang menemani ibunya ya. Dan tentu keluarga yang utama ya teman-teman ya. Dan juga kita mendoakan bahwa ibu dari Shein Patinama akan lekas sembuh. Dan kita juga berharap bahwa Shein Patinama juga nanti akan bisa membela Timnas Indonesia pada saat memang dia sudah siap ya. Jadi untuk saat ini saya pikir ya kita juga memberikan waktu bagi Shein Patinama ya. Tapi pertama-tama tentu saya ingin membahas tentang pertandingan uji coba terakhir ini nih teman-teman. Ini pertandingan uji coba terakhir yang sangat penting bagi Timnas Indonesia. Karena setelah ini Timnas Indonesia nanti pada tanggal 15 Januari akan bertanding lawan Timnas Irak. Itu adalah pertandingan pembuka. Dan menurut saya teman-teman, pertandingan pembuka itu yang krusial bagi Timnas Indonesia. Memang banyak yang menghitung bahwa lawan Irak, ya kalaupun kalah, jangan kalah telak, kemudian hajar Vietnam, ya dan lawan Jepang kalaupun kalah, jangan kalah telak dengan harapan nanti Indonesia bisa lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi kalau bagi saya, ini first match ini sangat penting bagi Indonesia. Memang gak gampang untuk bisa menahan Irak. Ya, dan memang sebelumnya Indonesia kalah telak, tapi itu kan di kandang Irak. Sekarang ini kan bermain di venue netral. Jadi dalam sepak bola, ya kalau kita berbicara hitung-hitungan di atas kertas, ya itu artinya secara teori. Dan itu wajar. Jadi kalau hitung-hitungan di atas kertas, ya Irak jauh lebih diunggulkan ya. Tapi kalau di atas lapangan, segala sesuatunya bisa berbeda. Nah artinya, ketika Indonesia memang tidak diperhitungkan, seharusnya para pemain kan bermain lepas, enjoy aja. Artinya juga di pertandingan terakhir uji coba ini ya para pemain harus bisa bermain lepas, mengikuti rencana permainan dari Shin Tae-yong, apalagi sekarang sudah terlihat fisik mereka sudah kuat, stamina mereka sudah prima, kita tidak melihat mereka kelelahan. Nah sekarang ini yang harus bermain dengan visi permainan. Dan memang Iran bukanlah lawan yang ringan, Iran adalah lawan yang kuat. Ya mungkin juga lebih kuat daripada Irak ya, karena memang Iran ini dipenuhi oleh pemain-pemain syarat berpengalaman. Jadi mereka punya tim yang memang sudah matang. Bahkan usia rataan dari starting lineup mereka itu adalah 27 tahun. 27 tahun plus lah ya. Jadi memang ini adalah tim yang matang. Jadi ini adalah uji coba yang memang akan sangat bermanfaat bagi para pemain dari Timnas Indonesia dan tentunya bagi Shin Tae-yong. Agar dia juga bisa menyiapkan rencana permainan yang kurang lebih nanti mirip yang akan dia pakai untuk di pertandingan lawan Irak. Terus apa yang sebetulnya dicari oleh Shin Tae-yong di laga uji coba terakhir ini? Saya gak yakin yang dicari adalah kemenangan, enggak. Tapi saya yakin yang dicari adalah chemistry building di antara para pemain. Karena dalam dua laga uji coba sebelum lawan Libya, ya di first match memang nggak ada chemistry. Di second match lumayan chemistry-nya, tapi the problem is end passing. Betul kan teman-teman? End passing ini yang sering gagal, yang jarang sukses. Kalau end passing ini sering gagal, jarang sukses, ya gimana caranya bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya dan tentunya dengan harapan bisa mencetak gol. Dan kadang-kadang sudah ada peluang pun kan dari Justin Hubner ternyata nggak bisa melakukan finishing karena memang kiper dari Libya lagi bagus. Jadi saya pikir mau seperti apapun Shin Tae-yong menyiapkan strategi, taktik, rencana permainan, kalau para pemainnya nggak bisa perform ya sama juga bohong. Jadi kembali lagi kepada para pemain, dan saya pikir para pemain juga nggak perlu tegang di pertandingan-pertandingan uji coba dan nanti juga apalagi ketika bermain di Piala Asia. Karena ketika para pemain bermain lepas, ya tentu mereka akan enjoy, mereka akan menikmati jalannya pertandingan. Ketika mereka menikmati jalannya pertandingan, artinya mereka akan jarang panik. Ketika mereka akan jarang panik, artinya mereka akan mengurangi jumlah kesalahan mereka. Dan jumlah kesalahan itu
seperti yang pernah saya katakan, bukan saja blunder yang memberikan peluang kepada para pemain tim lawan untuk mencetak gol, enggak. Tapi dalam hal passing, dalam hal kontrol bola, dalam hal akurasi shooting, ini semua nih jangan sampai salah gitu, karena ini adalah hal-hal yang mendasar. Nah, memang kita tahu Shin Tae-yong juga sering memberikan arahan kepada para pemain, karena memang sebagian besar kan berasal dari kompetisi lokal yang memang kita tahu lah ya, style of play-nya seperti apa ya kan, bola dapat tung, bola dapat ting, ya kan, langsung diberikan ke depan, long ball. Maka itu sepertinya Shin Tae-yong menginginkan para pemain ya, cobalah kalian build up dari belakang. But the problem is, sering melakukan kesalahan. Nah, kita tunggu nanti apakah akan ada sebuah variasi dari Shin Tae-yong, ya kan? Mungkin meminta para pemain main aja direct passing gitu. Jadi, direct passing itu bukan berarti long ball, jadi jangan salah. Direct passing itu cepat memberikan umpan ke pemain yang berada dalam free position. Which means para pemain dari Timnas Indonesia itu harus fokus, lihat dulu, scanning dulu. Saya ingat pernah di salah satu sesi latihan, Shin Tae-yong pernah mengatakan kepada para pemain, nah coba contohlah Lionel Messi ketika dapat bola, atau sebelum juga Messi dapat bola, dia sudah scanning dulu, dia sudah melihat sekitarnya. Jadi ketika dia dapat bola, pengambilan keputusannya itu cepat, tapi tepat. Dan Shin Tae-yong juga pernah mengatakan, ini pengambilan keputusan dari para pemain Indonesia ini, yang tidak sesuai dengan timing pergerakan dari para pemain lain yang melakukan pergerakan tanpa bola, dan juga timing untuk melepaskan shooting, dan juga timing untuk melepaskan passing. Nah, ini juga kita lihat di pertandingan uji coba sebelumnya lawan Libya. Artinya para pemain harus improve, bukan saja para pemain dari kompetisi domestik kita, tapi juga para pemain yang bermain di Eropa. Betul kan? Mereka juga harus cepat bisa beradaptasi. So we have the chemistry. Kalau chemistry di antara para pemain Indonesia itu bagus, seperti yang selalu saya katakan, bahwa only teamwork makes the magic work. Kalau teamworknya ini bagus, teman-teman, mau materi pemain dari tim lawan itu lebih baik daripada kita, lebih matang daripada tim kita, tapi kita akan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah, Iran ini kan materi pemainnya kan matang ya, pemain-pemain yang juga beberapa bermain di Eropa ya, bahkan Taremi itu striker mereka tuh bermain di FC Porto, pemain andalan FC Porto. Penjagang mereka Ali Reza juga ini penjagang yang bagus, tapi saya lupa dia bermain di mana ya, kalau nggak salah di Eropa atau di Mesir. Nah, ini kan pemain-pemain yang matang nih ya, ini enak nih bagi para pemain ini dapat pengalaman. Jadi mereka pemain-pemain muda dari Timnas Indonesia ini akan berhadapan dengan pemain-pemain yang senior gitu. Walaupun ya ini juga Timnas senior, tapi kan mental mereka akan terasah supaya nanti lawan Irak sudah siap. Jadi laga-laga uji coba ini juga sebetulnya secara tidak langsung untuk membentuk mental yang kuat dari para pemain Timnas Indonesia. Jadi jika mental dari para pemain Timnas Indonesia ini kuat, nah mereka tidak akan khawatir untuk lawan tim manapun. Jadi mentalitas juga perlu di sebuah event yang besar, apalagi seperti Piala Asia. Nah, kita kalau nanti tidak bisa nonton pertandingannya, ya nanti kita tunggulah hasil akhirnya. Tapi apapun hasil akhirnya, saya pikir juga kita jangan langsung memvonis permainan dari Timnas Indonesia. Walaupun memang di dua laga uji coba sebelumnya kan kita lihat banyak kekurangan. Tapi ya sekarang ini harus cepat aja dibenahi. Karena nggak bisa lagi banyak kesalahan nanti ketika lawan Irak. Walaupun memang kita tahu bahwa Indonesia punya banyak sekali pemain muda kan. Bahkan yang saya riset, Indonesia adalah tim termuda yang nanti akan bermain di Piala Asia. Ya justru bagus kan, dengan tim termuda energinya berlimpah. Tapi energi yang berlimpah ini harus bisa dikonversikan menjadi sebuah kesatuan. Jika ada sebuah kesatuan, kerek begini kan, nah udah enak mainnya. Jadi tim manapun akan bisa dipersulit, dan tentunya Timnas Indonesia akan bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah, kemudian bagaimana dengan Shein Patinama? Tentu kita bisa melihat bahwa Timnas Indonesia kehilangan Shein Patinama. Saya tidak mengatakan bahwa Arhan permainannya jelek, enggak. Arhan permainannya eksplosif. Bahkan menurut saya energinya luar biasa. Tapi kita juga melihat efektivitas dalam memberikan umpan. Nah, itu juga penting bagi seorang pemain yang bermain di fullback atau juga wingback. Nah, Shein Patinama punya akurasi umpan. Punya timing dalam memberikan umpan, walaupun ya dalam beberapa pertandingan sebelumnya dia formnya tidak baik. Tapi kan dia juga salah satu pemain yang baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia. Jadi akan butuh waktu lah bagi dia untuk menjalin chemistry dengan pemain-pemain lainnya. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, Shein Patinama, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk ya, mereka akan bisa semakin padu lagi ya, dan gak gampang juga loh sebenarnya menyatukan para pemain yang biasa bermain di Eropa dengan para pemain yang berasal dari kompetisi lokal kita. Gak gampang loh, ini Shin Tae-yong pasti pusing nih. Ini bukan tugas yang gampang bagi Shin Tae-yong. Tapi dengan pemain yang ada, ya dia harus bisa meramu taktiknya. Walaupun ya itu dia, gak gampang juga bagi Shin Tae-yong. Tapi yang saya suka dari Shin Tae-yong, dia pelatih yang optimis. Ini menunjukkan bahwa dia punya karakter yang kuat. Mungkin kalau pelatih lain sudah, di awalnya mungkin sudah ragu ya, timnya akan bisa lolos dari fase grup ya. Tapi Shin Tae-yong dari awal sudah mengatakan dia optimis. Dan seperti yang juga saya katakan ya, saya pun optimis. Kalau soal peluang, karena peluang itu kan artinya kesempatan. Kesempatan ya tentu ada.
bagi timnas Indonesia untuk lolos. Tapi juga kita perlu realistis, kita jangan memberikan tambahan pressure kepada para pemain, karena ini pemain-pemain yang muda juga. Ya ini kan generasi emas dari Indonesia, ya kan? Tapi tentu mereka akan berjuang habis-habisan di atas lapangan, dan kita sebagai pemain ke-12, kita seperti biasa memberikan support. Karena kalau memang kita mau kritik, ya gak ada masalah. Kalau memang permainannya gak normal di atas lapangan, tapi ya support kita gak boleh berhenti. Support kita harus terus sesuai dengan perjuangan dari para pemain timnas Indonesia yang kalau saya lihat di atas lapangan berjuang habis-habisan, ya istilahnya mati-matian, kalau perlu mereka berkeringat darah. Jadi teman-teman, kita tunggu hasil akhir dari pertandingan uji coba terakhir bagi timnas Indonesia lawan Iran. Kemudian kita tunggu gabungnya atau comebacknya Shane Patinama, dan kita mendoakan agar ibu dari Shane Patinama juga lekas sembuh. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.